Saya Petrus Ananda Putra, NIM 21-2020-301 akan mempresentasikan mengenai rapat bisnis. Pengertian rapat bisnis. Rapat merupakan pertemuan atau perkumpulan minimal 2 orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan. Sedangkan bisnis adalah suatu yang menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau organisasi kepada konsumen atau tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan. Maka rapat bisnis adalah bentuk pertemuan 2 orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor, untuk membahas hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Jenis-jenis rapat bisnis yaitu rapat informasional, diadakan oleh 2 orang atau lebih untuk menyampaikan informasi yang jelas, ringkas, menarik, dan tidak bertele-tele kepada peserta rapat. Yang kedua, rapat motivasional, diadakan oleh 2 orang atau lebih untuk memotivasi peserta rapat. Yang ketiga adalah rapat partisipatif, diadakan oleh 2 orang atau lebih untuk meningkatkan tingkat partisipasi dalam rapat. Berdasarkan tujuan rapat ada 3 macam, yaitu yang pertama, rapat penjelasan. Rapat penjelasan adalah rapat yang diselenggarakan untuk tujuan menyampaikan penjelasan kepada para peserta rapat dari pimpinan. Yang kedua adalah rapat pemecahan masalah. Adalah rapat yang diselenggarakan untuk menemukan pemecahan tentang suatu masalah yang sedang dihadapi. Rapat perundingan adalah rapat yang diselenggarakan dengan tujuan menghindarkan timbulnya suatu perselisihan, mencari jalan tengah agar tidak merugikan kedua belah pihak. Rapat berdasar sifatnya. Yang pertama adalah rapat formal. Rapat formal adalah rapat yang dilaksanakan dengan suatu perencanaan terlebih dahulu. Yang kedua adalah rapat informal. Adalah rapat yang dilaksanakan secara tidak resmi. Yang ketiga adalah rapat terbuka, rapat yang dapat dihadiri oleh seluruh anggota organisasi dan tidak bersifat rahasia. Yang keempat adalah rapat tertutup, yaitu rapat yang diselenggarakan untuk kalangan tertentu dalam suatu organisasi dan sifatnya rahasia. Rapat berdasarkan nama ada 7 macam, yaitu yang pertama adalah rapat kerja. Rapat kerja adalah rapat yang pertemuan para karyawan dan pemimpin membahas pelaksanaan tugas suatu instansi. Yang kedua adalah rapat dinas. Rapat yang membicarakan masalah kedinasan atau pekerjaan. Yang ketiga adalah musyawarah kerja, merupakan kata lain dari rapat kerja. Yang keempat adalah pengarahan atau briefing, rapat yang berisikan pengarahan yang diberikan oleh pemimpin rapat kepada karyawan. Yang kelima adalah rapat konsultasi, rapat yang berisikan sharing informasi dari pihak lain yang dimaksudkan terjadi suatu proses saling memberi dan menerima ide atau gagasan dari pihak lain. Yang keenam adalah rapat komite, merupakan bentuk pertemuan kelompok dengan latar belakang profesi yang berbeda. Yang terakhir adalah rapat dewan, merupakan bentuk pertemuan kelompok dengan latar belakang minat yang berbeda. Rapat memiliki 6 tujuan, diantaranya yang pertama berbagi informasi. Rapat menjadi media penyebaran informasi secara langsung. Yang kedua, penjajakan ide atau gagasan. Rapat mengumpulkan berbagai ide atau gagasan. Yang ketiga adalah evaluasi ide atau gagasan. Dalam rapat dapat mengevaluasi kesalahan dari ide atau gagasan. Yang keempat adalah pengambilan keputusan dalam rapat, dapat menentukan keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan. Yang kelima adalah membuat dokumen sebelum ide atau gagasan dijalankan. Yang keenam, motivasi peserta rapat untuk meningkatkan kinerjanya. Terdapat beberapa ciri tentang bagaimana mendesain sebuah agenda rapat yang baik, yaitu yang pertama, menyantumkan tanggal, tempat, waktu dimulai, dan waktu selesai. Nomor 2, menyusun bahan-bahan bagi peserta yang harus diselesaikan sebelum rapat dimulai. Ketiga, menyantumkan rumusan tujuan rapat. Yang keempat, menyantumkan siapa saja yang hadir dalam rapat. Yang 5, menyusun daftar topik yang akan dibahas.
Yang keenam, membuat alokasi waktu untuk setiap topik yang dibahas. Beberapa hal yang harus disiapkan dengan baik sebelum panitia, yaitu yang pertama adalah undangan diedarkan beberapa hari sebelum rapat berlangsung. Yang kedua, waktu dan tempat harus dipastikan terlebih dahulu sebelum undangan diedarkan. Yang ketiga, berapa lama waktu rapat bisnis. Yang selanjutnya yaitu pembawa acara untuk memandu rapat agar rapat berjalan dengan lancar. Yang kelima yaitu ketua panitia penyelenggara memberikan laporan atas pelaksanaan rapat. Yang keenam, jumlah peserta. Pastikan jumlah peserta yang akan diundang. Yang tujuh, peserta yang diundang dan jabatan fungsional dalam perusahaan. Yang kedelapan, orang yang membuka dan menutup rapat bisnis yaitu pemimpin tertinggi perusahaan. Yang kesembilan, narasumber dalam rapat bisnis. Yang kesepuluh, alokasi waktu untuk narasumber dalam menyampaikan materi. Yang ke-11, waktu istirahat, sholat, makan siang atau makan malam. Yang ke-12, presensi atau kehadiran peserta. 13, akomodasi penginapan dan konsumsi bagi para peserta rapat. Dan yang terakhir, fasilitas pendukung seperti sound system, LCD proyektor, dan sebagainya. Langkah-langkah melakukan rapat bisnis yang efektif. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Hadirkan first impression yang baik pada pemimpin atau rekan staf yang lain dengan memberikan pemaparan yang lugas tentang tujuan dan manfaat rapat. Yang kedua, selama rapat bisnis berlangsung, usahakan agar pengaturan waktu tetap dijalankan dengan presisi dan memberikan waktu pada peserta untuk ingin mengutarakan pendapat atau idenya. Yang ketiga, pasca rapat. Setelah rapat bisnis selesai, notulen dari hasil rapat tersebut harus disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Mendistribusikan laporan. Pendistribusian hasil rapat adalah kegiatan yang membagikan hasil rapat kepada seluruh peserta rapat, baik yang hadir ataupun tidak hadir, ataupun kepada pihak luar pada bentuk dokumen hasil, penggandaan maupun melalui buku ekspedisi, pesawat telepon, dan media massa. Syarat pendistribusian hasil rapat yaitu yang pertama, bahasa mudah untuk dipahami. Yang kedua, sesuai dengan kenyataan atau tidak dibuat-buat. Yang ketiga, merata ke seluruh peserta rapat. Fungsi pendistribusian hasil rapat yaitu yang pertama, agar semua peserta dapat mengetahui secara jelas apa hasil rapat. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan pengambil keputusan dalam rapat selanjutnya. Yang ketiga, sebagai bukti bahwa telah diadakan rapat dalam organisasi. Yang terakhir, sebagai acuan dalam melakukan suatu kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Laporan harus diberikan setelah selesai, yang berisikan yang pertama, waktu, tanggal, tempat, dan nama pemimpin rapat. Yang kedua, nama seluruh peserta yang hadir dan yang tidak hadir. Yang ketiga, pokok acara yang didiskusikan dan keputusan yang dicapai. Yang keempat, tanggal, waktu, dan tempat rapat selanjutnya jika ada. 5. Nama orang yang akan menyelesaikan tugas-tugas. Yang keenam, waktu selesainya rapat. Kesimpulan, rapat bisnis merupakan bentuk pertemuan 2 orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Rapat bisnis berorientasi pada bisnis dan bertujuan untuk mencapai beberapa target yang diinginkan. Rapat bisnis sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, seperti pengarahan, rapat konsultasi, rapat komite, rapat dewan, negosiasi, rapat informasional, rapat motivasional, dan rapat partisipatif. Dalam rapat bisnis, perlu mempersiapkan perencanaan secara matang dan persiapan semaksimal mungkin agar rapat dapat berlangsung dengan lancar. Maaf bila ada salah kata, saya ucapkan terima kasih.